Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursia dari STIMIK Handayani Makassar, jurusan TI Informatika. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul model spiral. Model spiral adalah salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut SDLC, yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informatika. Terus selain dari kelebihan model spiral, ada lagi fungsi model spiral, yaitu untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Tahap-tahap spiral. Yang pertama itu tahap Diason, terus yang kedua tahap planning, terus yang ketiga tahap analisis risiko, terus yang terakhir tahap rekayasa atau engineering. Berikutnya ada sektor-sektor pada spiral model. Nah, ada sektor-sektornya. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan, alternatif, dan kendala setiap tahap secara spesifik. Dua, mengevaluasi alternatif, menilai risiko, dan pengurangannya aktivitas di tempat untuk mengurangi risiko kunci. Terus berikutnya pengembangan dan validasi, terus proyek ditinjau ulang, dan tahap spiral berikutnya direncanakan. Ada lagi penggunaan spiral model. Nah, ada beberapa, yaitu yang pertama ketika menciptakan prototipe berlaku. Terus yang kedua, perubahan signifikan yang diharapkan dalam produk selama siklus pengembangan. Terus yang ketiga, persyaratan yang kompleks dan memerlukan suatu evaluasi.
Terus kelebihan dalam menggunakan model spiral. Nah, ada kelebihannya. Yang pertama itu perubahan-perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Jadi kalau ada perubahan-perubahannya dia bisa diselesaikan secara cepat. Terus yang kedua, estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe-nya telah selesai dalam fragmen yang kecil. Jadi biayanya juga sedikit minim. Jadi bagus dalam penggunaan model spiral. Terus yang ketiga itu manajemen dan analisis risikonya lebih baik. Jadi dia dalam pengambilan risikonya sangat baik. Terus yang kelima, penggunaan yang cepat dan mudah secara sistematis. Jadi penggunaannya juga cepat dan mudah. Terus berikutnya, manajemen waktu yang lebih baik. Waktunya cepat dalam model spiral. Terus yang berikutnya, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Sangat mudah dalam penggunaannya. Selain dari kelebihannya, ada juga kekurangan dalam menggunakan model spiral. Yang pertama itu tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil. Terus yang kedua, tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. Terus yang ketiga, sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil. Terus empat, kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan. Berarti ini model spiral dia tidak berlaku untuk proyek yang kecil.